Selamat malam Tribunal, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Juni 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Viral video Angkatan TNI AL pukul warga, ini penjelasan PJ Kadispen Lantamal 9 Ambon. Viral video seorang prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon memukul dan mencaci maki seorang warga. Mulanya video tersebut diunggah akun yang diketahui korban pemukulan, yakni JM, di akun sosial media atau sosmed TikTok-nya. Video berdurasi 1 menit 57 detik itu memperlihatkan JM ditonjok dan dicaci maki berulang kali. Dalam video tersebut, korban JM juga tidak menjelaskan kronologi aslinya yang membuat dirinya didorong kepala dan dicaci maki oleh oknum TNI AL tersebut. Dia hanya menerima pukulan dan cacian sembari berjalan. Tribunambon.com mencoba konfirmasi Jack melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler, namun tidak direspon. Namun diketahui kejadian tersebut berlangsung di Mako Lantamal 9 Ambon pada Senin 5 Juni 2023. Di sisi lain, PJ Kadispen Lantamal 9 Ambon, Kapten Agus, yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Agus menuturkan kronologi kejadian diawali ketika salah satu anggotanya, yakni Pelda Y merental mobil di korban JM. Namun mobil yang dirental Pelda Y ditahan polisi militer Lantamal 9 Ambon karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Mendengar mobilnya ditahan, JM kemudian mendatangi Mako Lantamal 9 Ambon untuk mengecek nomor rangka mobil dan mengganti plat nomor. Namun tak diperbolehkan, sebab mobil tersebut menjadi barang bukti penyelidikan Pelda Y. Saat mau mengganti plat nomor, disitulah anggota Sersan M menegur JM, kemudian terjadilah cekcok hingga pemukulan terjadi. Tak lama setelah viral, pihak Lantamal 9 Ambon mempertemukan kedua belah pihak, baik JM dan Sersan M, dan diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara video yang diunggah JM langsung dihapus. Saat ini juga sudah diperintahkan pimpinan untuk keluarkan mobil itu dan diberikan ke pemiliknya JM. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, Kapten Laut Kesehatan Agus Wijaya, PJS Kadispen Lantamal 9, menyampaikan beredarnya video dengan akun TikTok Jack Muskita. Kami perlu memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi di dalam video tersebut, bahwa semua permasalahan di video tersebut semata-mata adalah merupakan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Pada hari ini, Selasa 6 Juni 2023 pukul 09.30 WIT, kedua belah pihak sudah dipertemukan serta dimediasi secara kekeluargaan, sehingga dalam hal ini perlu kami sampaikan tidak ada tekanan kepada kedua belah pihak, sehingga sama-sama memahami dan saling memaafkan. Permasalahan yang sempat terjadi dinyatakan selesai. Jadi atas nama pimpinan kami menyatakan apabila masih menemukan video yang sama beredar di semua media sosial, itu adalah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian klarifikasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Ya, silakan. Di masyarakat biasa. Beta dapat saya di jalan nanti sini ya. Ya, saya bilang. Hei, saya bicara sudah. Oh gitu, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Kita beralih ke berita selanjutnya. 581 liter sopi dimusnahkan. Hasil sitaan di Kecamatan Lai Timur Selatan selama 4 bulan.
Sebanyak 581 liter minuman keras atau miras jenis Shopee berhasil diamankan dan kemudian dimusnahkan aparat Polsek Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Pemusnahan miras tersebut dilaksanakan di Mapolsek Lei Timur Selatan dengan cara ditumpahkan ke dalam selokan pada Rabu 7 Juni 2023. Kapolsek Lei Timur Selatan Ibda Romi Pradipta menyatakan ratusan liter miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil sitaan periode Januari hingga April 2023. Lanjut dikatakan Shopee ini apabila dipergunakan dengan baik sesuai adat istiadat setempat, maka tidak akan menimbulkan efek atau pengaruh negatif pada diri pribadi ataupun terhadap situasi Kamtipmas. Namun saat ini miras jenis Shopee telah dinikmati oleh sebagian masyarakat dalam berbagai kesempatan. Hal ini berpeluang besar menimbulkan pengaruh negatif bagi diri pribadi maupun Kamtipmas yang ada. Romi juga meminta anggotanya agar selalu memberikan pemahaman maupun edukasi, baik dengan cara penyuluhan maupun sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bahaya miras bagi diri pribadi maupun gangguan terhadap stabilitas Kamtipmas. Untuk diketahui, pemusnahan ini diikuti oleh pemerintah Kecamatan Lei Timur Selatan, JC Pesiwarisa, perwakilan pemerintah negeri Hutumuri Filipus Was, dan Ketua Komunitas Sogun atau Sopir Guno Festi Saumena. Kemudian Ketua FKPM Negeri Hukurila Martinus Kelbulan, Ketua Majelis Jemaat GPM Rutong Pendeta Anahuai, Ketua Saniri Negeri Leahari Roni Dias, dan Sekretaris Negeri Emma Soleman B. Paslesi. Tiga, dua, satu. Terima kasih, Man. Selanjutnya, dengan hormat kami minta kasih undangan kami. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang kami kasih. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pengendara wajib tahu tak semua pelantas di Ambon bisa lakukan tilang manual. Tilang manual bagi pelanggar lalu lintas kembali diterapkan, tapi tak semua polisi lalu lintas dapat melakukan tilang manual. Seperti yang telah diberitakan, polisi kembali melakukan tilang manual. Setelahnya hanya melakukan tilang elektronik atau etle. Namun yang bisa melakukan tilang hanya polisi yang bersertifikat. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat, saat diwawancarai tribunambon.com Selasa 6 Juni 2023. Sementara itu, anggota polisi yang tidak punya sertifikat penyidik nantinya tidak dibolehkan untuk melakukan penindakan tilang manual. Rum juga mengungkapkan selain tilang manual, tilang menggunakan etle tetap diberlakukan seperti biasa. Berikut ini 12 sasaran tilang saat diberlakukan nanti. Pertama, berkendara di bawah umur. Kedua, berboncengan lebih dari satu orang. Ketiga, menggunakan ponsel saat berkendara. Keempat, menerobos lampu merah. Kelima, tidak menggunakan helm SNI. Keenam, berkendara melawan. Ketujuh, berkendara melampaui batas kecepatan.
8 berkendara dalam keadaan mabuk, 9 kelengkapan ranmor tidak sesuai spek teknis, dan 10 menggunakan ranmor tidak sesuai peruntukan. 11 ranmor overload dan overdimension. 12 ranmor tanpa alat nopol atau ranmor dengan nopol palsu. Petugas yang sudah yang memiliki skep untuk melakukan penindakan, itu saja. Jadi tidak semua petugas bisa melakukan penindakan langsung di lapangan. Meskipun dia anggota lantas, Pak ya? Meskipun dia anggota lantas? Meskipun dia anggota lantas, tetapi kalau sesuai dengan TR adalah kepada skep penyidik. Ya, mereka yang telah memiliki skep penyidik atau skep untuk melakukan penindakan pelanggaran di lapangan. Pak, dari tanggal 1 Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Juni 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.